بالحرب والسلم يا خوف عالسلم يا غضب الله عالظالم حي الله الرجال حرة فلسطين غزة نور العين شعبك بوجه العدوان الصابر. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Slamet selaku pembina organisasi perpustakaan, yang saya hormati para guru-guru yang hadir pada acara malam ini, dan yang saya sayangi seluruh santri Al-Ma'hadul Islami yang hadir pada acara malam hari ini. Alhamdulillah pada malam ini perpustakaan kembali mengadakan acara Ka'bah atau kajian maktabah, dan ini merupakan acara Ka'bah yang edisi ke-9. Dan pada edisi ini merupakan edisi yang spesial karena diisi langsung oleh santri Al-Ma'hadul Islami, yaitu Ahina Ali Ridho Al-Muhdhor kelas 3 SMA. Dan tema pada kajian malam ini akan membahas tentang Palestina dan Israel. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, di sini Ana Haidar Al-Muhdhor sebagai MC akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yakni pembukaan yang sedang Ana sampaikan. Yang kedua yaitu langsung pada acara inti, yaitu kajian yang akan diisi oleh Ahina Ali Ridho Al-Muhdhor. Dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab berhadiah. Dan keempat adalah penutupan yang akan Ana bawakan juga. Langsung saja kita beranjak pada acara selanjutnya, dan di sini Ana mulai dengan pembacaan Al-Fatihah supaya acara akan berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat dan barokah pada kita semua. Al-Fatihah wa qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Beranjak pada acara selanjutnya yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Sayyid Ali Ridho Al-Muhdhor. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqulu lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap para guru, dan yang saya hormati juga segenap hadirin dan para asatid, izinkan saya di sini untuk menjelaskan secara singkat sejarah awal mula terjadinya pembentukan negara Palestina, dan juga saya di sini akan menjelaskan tentang situasi terkini tentang Palestina dan apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mendukung negara Palestina. Yang pertama, Palestina itu memiliki di masa lampau dikenal dengan Qan'ah, meliputi daerah seluas 25 km, 25.000 km, terletak di pantai timur Laut Mediterania dan berbatasan dengan Mesir, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Palestina adalah saksi nabi-nabi besar seperti Isa alaihissalam dan seperti Musa alaihissalam. Dan tanah Palestina ini pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim. Dari sudut pandang geopolitik, negara Palestina ini sangat strategis dan sensitif. Kota Yerusalem yang oleh kaum muslimin dikenal dengan Baitul Al-Muqaddasah atau Al-Quds yang berarti suci. Selain banyak terdapat peninggalan para nabi, Palestina juga memiliki tanah yang sangat subur dan dikelilingi oleh perbukitan. Sejarah penting Palestina dimulai dari para nabi terdahulu, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, yang juga dikenal namanya dengan Israel, dan Bani Israel juga dikenal dengan keturunan Nabi Yakub. Yerusalem setelah datangnya Islam, selama 13 abad, selama 13 tahun pertama misinya Nabi di kota Mekah, Baitul Al-Muqaddasah atau Al-Aqsa di Yerusalem merupakan kiblat kaum muslimin. 2 tahun setelah hijrah, beliau sallallahu alaihi wa alihi ke Madinah di Masjid Bani Sulameh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin diubah dari kiblat kaum muslimin diubah dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah. Alasan terpenting yang mungkin ialah untuk menghindari cemooh kaum Yahudi atas kaum muslimin karena salat menghadap kepada daerah yang mereka kuasai. Setelah wafatnya Nabi, pada masa kekuasaan khalifah pertama yaitu Abu Bakar, pasukan kaum muslimin dikirim untuk menghadapi kekuasaan Bizantium di Suriah dan Palestina. Dan pada masa khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab, pasukan Bizantium berhasil dikalahkan sehingga Suriah dan Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin. Di bawah kekuasaan Islam, kaum Yahudi diperbolehkan untuk kembali dan Nasrani diperbolehkan untuk beribadah. Semenjak tahun 637 Masehi atau 15 Hijriah, Palestina jatuh kepada kaum muslimin
dan masyarakat hidup tenang serta damai. Setelah terjadinya hal tersebut, maka terjadilah perang salib, di mana perang salib adalah perang antara kaum muslimin dan kaum Kristen yang berlangsung sekitar 2 abad. Motif peperangan ini adalah balas dendam antara kaum Kristen kepada kaum muslimin dan daya tarik kekayaan dan tanah di timur. Perang salib terjadi mana kaum muslimin mampu memenangkan perang salib itu sebanyak 6 kali. Pokok permasalahannya ialah Palestina dan Yerusalem, status kaum Kristen yang terjajah di kota itu. Sebab-sebab terjadinya perang salib. Pada era pertengahan, runtuhnya kekaisaran Romawi di barat pada tahun 476 Masehi hingga jatuhnya Konstantinopel ke Daulah Utsmaniyah, Eropa diperintahan secara lalim oleh gereja. Jadi pada masa tersebut kekaisaran Romawi jatuh kepada pendeta-pendeta di gereja. Pada saat itu demi mengobarkan perang, Paus menyebarkan kebohongan-kebohongan melalui pendeta-pendeta bahwa tanda-tanda kemunculan Kristus atau Isa Al-Masih telah ada di Palestina. Maka berangkatlah sejumlah kaum Kristen ke Yerusalem dengan tujuan menjadi saksi kemunculan Kristus. Peristiwa tersebut tidak kunjung terjadi. Tahun demi tahun tidak kunjung terjadi. Dan setiap tahunnya para pendeta mengatakan bahwa kejadian ditangguhkan sampai ke tahun berikutnya. Tak lama suatu ketika Paus berangkat ke Yerusalem dengan 700 peziarahnya. Lalu ia kembali ke Eropa dan Paus itu menjabarkan rumor bahwa kaum muslimin telah melarang mereka untuk masuk ke kota suci. Hal ini yang menjadi api peperangan, yang memunculkan api peperangan yang disebabkan oleh Paus tersebut. Kembalinya kota Yerusalem ke tangan Islam. Di dinasti Utsmaniyah didirikan oleh Sultan Utsman yang pertama, yang mendirikan negara bagian Turki. Yang kemudian negara bagian tersebut diperluas hingga melalui peperangan, hingga tembus kepada Yerusalem dan berpindah kepada Utsmaniyah sejak tahun 1517. Jadi pada saat itu Daulah Utsmaniyah memperluas daerahnya dengan cara berperangan untuk mendapati Yerusalem. Dinasti Utsmaniyah tidak hanya itu mampu menguasai Konstantinopel, yaitu pusat Romawi Timur yang mengantarkan pada era baru Kesultanan Utsmaniyah. Setelah 3 abad lamanya, Inggris dan sekutunya mampu mengambil alih Kesultanan Utsmaniyah dari kaum muslimin. Pemberontakan yang terjadi di Palestina yang awalnya Inggris dan sekutunya mendukung Daulah Utsmaniyah tiba-tiba berbalik dan menentang mereka dengan mendukung dan menghasutnya. Setelah Inggris dan sekutu mengambil alih tanah Palestina, disinilah awal terjadinya Zionisme. Pada bulan Mei 1916 ditandatangani kesepakatan rahasia yang dikenal dengan kesepakatan Sykes-Picot yang bertujuan untuk membagi wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang dikuasai oleh 3 negara. Negara pertama ialah Inggris, Prancis, dan negara Rusia. Setelah kemenangan mereka di Perang Dunia Pertama, dengan memanfaatkan kelemahan Rusia yang pada saat itu Rusia sedang berevolusi, Inggris melanggar isi perjanjian itu. Pada saat tahun 1917 Inggris dengan melanggar kesepakatan itu menguasai Palestina. Tak lama gerakan nasionalisme muncul di Inggris, di mana Inggris pada saat itu menjadi pusat dari kaum Yahudi untuk tinggal di Inggris. Tentang khayalan persatuan kaum Yahudi sedunia. Jadi kaum Yahudi berkhayal untuk memiliki suatu negara yang kelak menjadi pusat pemerintahan kaum Yahudi. Dengan penyertaan ide tentang pembentukan bangsa bernegara untuk kaum Yahudi. Lalu di sana muncul kata baru ialah Zionisme, yang diambil dari kata Zion. Zion itu adalah sebuah bukit di Palestina di mana Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman beserta pengikutnya dikubur. Nama tersebut oleh kaum Yahudi dibuat sebagai nama organisasi mereka. Jadi nama organisasi Zionisme diambil dari sebuah bukit yang berada di Palestina yang bernama Zion. Pada Perang Dunia Pertama, Zionisme politik menjadi dominan dan para Zionisme mereka meminta jaminan kepada Inggris dan Amerika jika Utsmaniyah kalah, maka mereka akan memberikan tanah Al-Quds sebagai negeri Yahudi. Jadi kaum Zionisme meminta jaminan kepada Inggris dan Amerika bahwa bila dia membantu Inggris dan Amerika untuk Perang Dunia Pertama lalu menang, dia meminta tanah
untuk dijadikan tanah Al-Quds sebagai negara Yahudi. Lalu Raja Inggris memberikan dengan motif dukungan pribadi. Di sini ada rasa motif dukungan pribadi serta mengubah namanya dari Al-Quds menjadi negara Palestina. Sejak akhir 1920, kaum muslimin dibentuk tim untuk melawan kaum Zionis yang dipimpin oleh Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang kemudian sampai saat ini kita dengar prajurit-prajurit Al-Qassam dan Hamas yang menjadi front pertama untuk pembelaan Palestina. Pada musim panas tahun 1929 menjadi awal mula peperangan antara kaum muslimin dan imigran Zionisme. Kaum Zionisme dan pasukan Inggris menyerang bangsa Palestina dan menewaskan sekitar 351 orang. Banyak lainnya yang terluka dan dipenjara seumur hidup. Hal ini yang menjadi pertama awal mula peperangan antara kaum Zionisme dan kaum Palestina. Hal itu yang membuat Inggris berubah pikiran. Pada tahun 1939, pemerintahan Inggris mengubah kebijaksanaannya di Palestina membuahkan hasil kebijakan white paper bahwa pemerintahan Inggris membatasi imigrasi para kaum Yahudi dan perolehan atau pembelian tanah-tanah Palestina oleh kaum Yahudi. Dalam keputusan ini Inggris juga tidak setuju atas pembentukan negara Yahudi. Oleh karena itu, kaum Zionisme kecewa atas perubahan dan mengkampanyekan aktivitas-aktivitas teror yang dimunculkan untuk melawan Inggris di Palestina. Pada bulan Agustus 1947, PBB merekomendasikan untuk pembagian wilayah bahwa Palestina terbagi menjadi 45,4% untuk penduduk Arab yang menjadi penduduk asli dari awal dinasti Utsmaniyah yang berjumlah 70% dari popularitas negara. Untuk kaum Yahudi yang hanya berjumlah 30% dari popularitas yang ada dan mendiami hanya 6% dari tanah tersebut, mereka diberi oleh PBB 53,5%. Pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 181 yang mengesahkan pembagian tersebut. Ana akan membahas tentang apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mendukung negara saudara kita, yaitu negara Palestina. Yang pertama, upaya kita ialah berdoa. Kita selalu berdoa, baik setelah sholat fardu maupun setiap saat kita berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina. Upaya yang kedua ialah memboikot seluruh produk-produk Israel. Hal ini juga sangat membantu saudara-saudara kita di Palestina. Karena dengan kita memboikot produk Zionis atau yang berpihak dengan Zionis, kita akan dapat menghancurkan ekonomi yang mereka buat. Upaya yang ketiga ialah berdonasi. Sudah kewajiban bagi kita untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah atau biji atom, niscaya Allah akan melihat dan membalasnya. Kita jangan takut bila kita melakukan sesuatu untuk negara Palestina, kita tidak akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan kita, baik pemboikotan, kita selalu berdoa, maka kita akan dilihat dan dibalas langsung oleh Allah. Berikut ini adalah produk-produk asli Zionis atau yang mendukung Zionis. Mungkin untuk slide ini anak akan print, dan mungkin kalau anak dikasih izin anak akan tempel di dinding, dimana bila Anda memerlukan sesuatu, jauhkan dari merek-merek ini. Yang terakhir, kita bersama berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina. Diharap untuk duduk dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma al-'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل سكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم.
اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. Kalau ada yang ditanyakan di luar sini, Anda tunggu. Ada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk Ali Ridho Al-Muhdhar.